Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengambil dari tema konservasi pertanian, strategi konservasi untuk mengatasi erosi dan degradasi lahan di dataran tinggi. Untuk anggotanya, yaitu ada saya, Nisa dengan NPM 056 dan rekan saya. Riki Ahmad Basuki dengan NPM 084. Muhammad Khairul Afdal dengan NPM 7001. Saya Muhammad Tazia Imsaki, NPM 24000230051. Untuk latar belakangnya itu pertanian di daratan tinggi berkontribusi besar terhadap produksi pangan nasional. Namun aktivitas budidaya intensif tanpa pendekatan konservatif menyebabkan kerusakan lahan, terutama erosi yang mengakibatkan hilangnya lapisan topsoil. Praktik pengolahan tanah konvensional dengan pembajakan berulang memperparah kondisi ini, menyebabkan penurunan kesuburan tanah dan berdampak langsung pada hasil pertanian petani. Konservasi pertanian melalui teknik conservation tillage, sistem no tillage, penggunaan tanaman penutup tanah, dan agroforestry terbukti dapat menekan kehilangan tanah secara signifikan serta menjaga stabilitas dan produktivitas lahan sebagai landasan pertanian berkelanjutan. Untuk identifikasi topik bahasanya, yaitu difokuskan pada penerapan teknik konservasi pertanian untuk menghadapi erosi dan degradasi lahan di dataran tinggi melalui 4 strategi, yaitu ada pengolahan tanah konservatif, pembangunan terasering, pemanfaatan tanaman penutup, dan integrasi sistem agroforestry. Topik ini relevan dengan tantangan lahan pertanian di kawasan curam dan rawan rusak, dengan tujuan untuk analisis pustaka sebagai acuan pengembangan praktik konservasi tanah yang efektif, efisien, dan sesuai prinsip pertanian berkelanjutan. Untuk masalah utama yang dihadapi itu ada degradasi lahan akibat erosi tanah, penggunaan pupuk dan pestisida kimia berlebihan, pencemaran air oleh limbah pertanian, dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrim, praktik budidaya tidak ramah lingkungan, dan rendahnya kesadaran petani terhadap pertanian berkelanjutan. Baik, selanjutnya itu terhadap pengelolaan tanah konservatif. Pengelolaan tanah konservatif atau conservation tillage merupakan sistem pengolahan lahan yang seminimal mungkin untuk menjaga struktur tanah tetap stabil. Teknik ini mempertahankan sisa tanaman, penutup di permukaan tanah, dan menghindari gangguan mekanis yang berlebihan. Praktik ini mampu menekan tingkat erosi dan meningkatkan kapasitas tanah dalam menyimpan air selain efisien dari segi energi dan biaya, sistem ini juga mempertahankan aktivitas mikroba tanah yang penting bagi siklus hara. Selanjutnya ada terasering. Terasering merupakan metode konservasi tanah dan air yang diterapkan pada lahan miring dengan membentuk teras-teras atau sengkedan. Teknik ini bertujuan untuk memperpendek panjang lereng, mengurangi kemiringan, serta memperlambat aliran permukaan. Terasering meningkatkan daya serap tanah pada air dan mencegah terjadinya erosi serta tanah longsor. Jenis teras yang umum digunakan di Indonesia antara lain teras datar, teras guludan, teras kredit, dan teras bangku. Kombinasi terasering dengan tanaman vegetatif di pematang membuatnya semakin efektif sebagai sistem konservasi lahan. Selanjutnya, tanaman penutup tanah. Tanaman penutup tanah digunakan untuk melindungi permukaan tanah dari hujan langsung dan mengurangi aliran air permukaan. Tanaman ini berperan dalam menjaga kelembaban tanah, meningkatkan bahan organik, dan menekan pertumbuhan gulma. Beberapa jenis yang umum digunakan meliputi Vera phaseoloides, Colophogonium muconoides, dan Centrosema pubescens yang mampu menghambat nitrogen. Selain itu, tanaman penutup tanah meningkatkan struktur dan porositas tanah serta mendukung aktivitas mikroba tanah.
Penggunaan tanaman ini sangat disarankan dalam sistem konservasi di lahan pertanian tropis terutama di Indonesia. Oke, selanjutnya ada sistem agroforestry, yang dimana sistem agroforestry adalah pendekatan integratif antara pertanian, kehutanan, dan terkadang peternakan dalam satu unit usaha lahan. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan manfaat ekologis dan ekonomis yang berkelanjutan. Agroforestry mampu menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan keragaman hayati, serta menambah pendapatan petani melalui diversifikasi hasil. Selain itu, sistem ini berkontribusi dalam penyimpanan karbon dan mitigasi perubahan iklim. Penerapannya sangat cocok untuk wilayah kering dan lahan terdegradasi di Indonesia. Selanjutnya ada degradasi lahan. Degradasi lahan merupakan penurunan fungsi dan produktivitas tanah akibat kerusakan fisik, kimia, maupun biologis. Di Indonesia, degradasi terjadi akibat erosi berlebihan, hilangan hara, pencemaran, dan konservasi lahan. Sekitar 25% wilayah Indonesia mengalami degradasi yang serius, termasuk lahan gambut yang rentan terbakar. Dampaknya mencangkup penurunan hasil pertanian, rusaknya ekosistem, dan menurunnya ketahanan pangan. Solusi yang diperlukan adalah pendekatan konservasi terpadu dengan dukungan teknologi dan kebijakan lingkungan. Terus adapun gagasan yang kita ambil yaitu teknologi biokar. Biokar adalah hasil pembakaran biomasa organik dengan sedikit oksigen melalui proses pirolisis dan memiliki porositas tinggi. Penerapannya dalam tanah meningkatkan kapasitas tukar kation atau KTK, memperbaiki struktur tanah dan mengurangi kehilangan hara. Biokar juga berperan sebagai habitat mikroorganisme tanah yang mendukung kesuburan dan mengendalikan hama secara alami. Di lahan miring, biokar membantu memperkuat daya serap air dan menurunkan laju aliran permukaan. Oleh karena itu, teknologi ini sangat cocok untuk konservasi tanah di daratan tinggi. Kesimpulan, pertanian di dataran tinggi Indonesia menghadapi tantangan serius berupa erosi dan degradasi lahan yang disebabkan oleh praktik budidaya yang tidak konservatif serta kondisi topografi yang curam. Kerusakan struktur tanah, kehilangan topsoil, dan penurunan kesuburan menyebabkan produktivitas pertanian semakin menurun dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Strategi konservasi pertanian seperti pengolahan tanah konservatif, terasering, penggunaan tanaman penutup tanah, dan integrasi sistem agroforestry terbukti efektif dalam menjaga keberlanjutan lahan. Selain itu, inovasi seperti penerapan teknologi biochar sebagai pembedah tanah mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah secara signifikan. Sekarang rekomendasi. Rekomendasinya peningkatan edukasi, pelatihan kepada petani mengenai teknik konservasi tanah yang tepat guna. Dukungan pemerintah, mendorong penggunaan teknologi seperti biochar dan konservatif vegetatif. Pendekatan terintegrasi, integrasi pendekatan lokal, sosial, dan ekologis. 4. Penelitian lanjutan, menyesuaikan jenis konservasi berdasarkan karakteristik lahan spesifik. 5. Kolaborasi multi stakeholder, akademisi, praktisi, pertanian, penyuluh, dan membuat kebijakan. Sekian dari kami, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.